lagi. Kalau orang luar negeri segitu kali ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman, kecuali dalam keadaan mentauhidkan Allah, kecuali dalam keadaan beribadah hanya kepada Allah, kecuali dalam keadaan beramal soleh, kecuali dalam keadaan melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, yang semuanya itu menjadi bekal kita untuk pulang kampung ke akhirat kelak. Senantiasa Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di setiap awal khutbah, ceramah, taujih, tausiah, pidato beliau, yang sabda beliau ini sangat patut dicatat dengan tinta emas. Kata Nabi SAW, amma ba'du, kemudian setelah itu, fa inna khairal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran kalamullah, firman Allah, wahyu Allah, dan bukan makhluk. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pimpinan adalah petunjuk atau pimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang lebih kita kenal dengan al-hadis atau as-sunnah. Kemudian kata Nabi SAW, wasyarrul umuri muhdasatuha, dan seburuk-buruk perkaralah perkara yang baru dalam agama. Perhatikan, dalam agama, bukan dalam masalah dunia, bukan dalam masalah teknologi, bukan. Wa khairal hadi hadi Muhammadin SAW, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW, al-hadis atau as-sunnah, dan seburuk-buruk perkaralah perkara yang baru dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru dalam agama, Nabi kita yang mulia katakan, tegaskan, sabdakan sebagai bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, jamaah Masjid Al-Ikhlas, itu saking cintanya kepada umatnya, di setiap ceramah beliau diingatkan tentang wajibnya kita berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, dan Nabi SAW melarang kita untuk berbuat bid'ah.
Agar apa? Agar amal ibadah kita diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab kalau kita beribadah, kalau kita beramal soleh, kalau kita berzikir, kalau kita berdoa, kalau kita berhari raya, kalau kita bersalawat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang beramal, amal ibadah yang dimaksud tentunya, yang tidak ada contoh dari kami, dijelaskan oleh para ulama, kami di sini bisa Quran dan hadis, bisa Rasul dan para sahabat, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Bapak-bapak, ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, waktu duha, di waktu barangkali perdana kita berjumpa dengan ibu-ibu khususnya, kita masih diberikan Allah tabaraka wa ta'ala dengan berbagai macam rahmat, karunia, serta nikmat-nikmat yang besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, termasuk juga nikmat keamanan, ketentraman, kedamaian negeri kita yang sama-sama kita cintai ini, sehingga kita bisa terus mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Dan tidak sedikit para ulama yang mengingatkan bahwasanya nikmat keamanan, kedamaian sebuah negeri itu lebih besar daripada nikmat kekayaan dan kesehatan. Ya. Sebagian ulama lagi mengatakan nikmat umur itu lebih berharga daripada nikmat kekayaan. Karena kekayaan kalau hilang bisa dicari. Sebaliknya umur tidak bisa dicari. Bapak, Ibu, jamaah, ikhwan, akhwat, saudara-saudari sekalian, hafizakumullah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Sebelum kita masuk tema, kami memohon maaf atas keterlambatan kami beberapa menit karena ada sesuatu yang mendadak. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami pribadi dan kita semuanya, dan semoga Bapak Ibu memaafkan kesalahan kami. Tema kita pada hari ini adalah kisah serta akhlak orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang dimaksud tentu tidak lain dan tidak bukan adalah para nabi dan rasul dan salafus soleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Misalnya Nabi SAW pernah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Kemudian setelahnya para tabi'in. Kemudian setelahnya lagi para tabi'ut tabi'in. Sahabat adalah generasi yang berjumpa dengan Nabi, beriman, mengikuti imannya Nabi, dan wafat dalam keadaan beriman. Jadi kalau ada orang-orang yang berjumpa Nabi tapi enggak beriman, atau dia beriman kemudian meninggalnya murtad, maka dia bukan sahabat. Sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kemudian sahabat itu diwakilkan oleh 4 al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Dan puluhan ribu sahabat yang lainnya, ratusan ribu.
Kemudian siapa itu tabi'in? Apa itu tabi'in? Tabi'in adalah generasi yang berjumpa dengan sahabat, tidak berjumpa dengan Nabi. Mereka duduk di majelisnya para sahabat. Di antaranya ada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni walaupun sejaman dengan Nabi tapi nggak pernah ketemu Nabi. Ada Umar bin Abdul Aziz, ada Sufyan Al-Atsauri, ada Mujahid, Qatadah, Ikrimah, Fudail bin Iyad, dan lain-lain, banyak sekali. Dan mereka wafat dalam keadaan beriman tentunya. Kemudian ada tabi'ut tabi'in, generasi yang berjumpa dengan tabi'in, tidak ketemu sahabat, apalagi ketemu Nabi, tidak. Nah, tabi'ut tabi'in ini di ujungnya ada 4 imam madhab yang terkenal itu. Ada imam siapa Pak? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal rahimahullah punya murid Imam Bukhari. Bukhari punya murid Imam Muslim dan murid-murid yang lainnya. Dan sering Imam Bukhari dan Imam Muslim duduk di majelisnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullahu ta'ala. Ya. Karena memang sebagaimana kita ketahui Bapak-bapak Ibu sekalian yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, menuntut ilmu agama hukumnya apa Bapak Ibu? Bu? Wajibnya wajib apa? Hah? Terbagi ya. Bisa wajib ain, bisa wajib kifayah. Kalau wajib kifayah itu seperti ilmu al-faraid mawaris, ilmu tibun nabawi, itu wajib kifayah. Ya. Yang wajib ain, ilmu tauhid, ilmu ibadah sehari-hari, adab akhlak, dan seterusnya. Bapak Ibu yang kami cintai dan kami muliakan Allah, itu semua berdasarkan sabda Nabi SAW yang sudah masyhur sering kita dengar, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan al-ilmu ay qala Allah wa qala Rasul. Lalu dilengkapi oleh para ulama lainnya, diantaranya Al-Imam Az-Zahabi, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 728 Hijriah di Mesir. Ibnu Taimiyah wafatnya. Imam Zahabi juga murid dari Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, juga sahabat dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ya, ketiganya itulah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Menambahkan al-ilmu ay qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu adalah perkataan Allah, perkataan Rasul, dan perkataan para sahabat. Ya. Dan ilmu itu, Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama, ilmu itu adalah imamnya amal. Ilmu itu adalah imamnya siapa, Bu? Bu? Imamnya amal. Berarti amal siapanya ilmu? Makmumnya ya. Dalam pengertian tidak boleh kita beramal sebelum kita berilmu. Makanya Imam Al-Bukhari membuat satu bab khusus dalam Sahih Bukhari, Sahihul Jami, terkenal dengan Sahih Bukhari. Ada satu bab di situ berjudul bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Jadi yang benar Bu, kita cari dalil dulu baru beramal. Jangan beramal dulu baru cari-cari dalil. Yang benar mendalili amal, bukan? Hah? Ya, terbalik ya? Yang benar apa dong?
mengamalkan dalil, bukan meramal. Ditanya, emang ada perayaan ini, emang ada zikir begitu, emang ada salat begitu, baru dia sibuk cari-cari dalil. Keliru ya. Mestinya kita berilmu terlebih dahulu, baru contoh sehari-hari dalam kehidupan. Bapak ibu pernah sekolah, kuliah, bahkan ada yang kedokteran, baru masuk, bayarnya mahal, 1,5 miliar. Baru masuk hari Senin, tiba-tiba dosen-dosen yang dokter ngasih pasien, suruh kita operasi itu pasien. Boleh gak? Udah bayar loh, udah resmi loh jadi mahasiswa. Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Belum berilmu. Bapak-bapak yang dulu pernah sekolah kejuruan, itu kan bukan praktek dulu Pak, tapi teori terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari kita paham. Lah anehnya dalam beragama kita beramal dulu baru berilmu, berdalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra surat 17 ayat 36. Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu apa yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya. Sampai-sampai Bapak-bapak Ibu sekalian, Imam Ahmad itu kan walaupun sudah jadi ulama besar, imam besar, itu kemana-mana masih membawa pena dan kertas untuk mencatat ilmu. Bahkan tidak jarang ada ulama lain beliau masih duduk di majelis ilmu. Di usia beliau yang sepuh ditanya oleh sebagian murid-muridnya, wahai Imam Ahmad, wahai Syekhuna, wahai Imamuna, kami lihat engkau makin senior, ibadahmu makin kencang, dan menuntut ilmumu tidak pernah putus. Sampai kapan engkau beribadah dan menuntut ilmu, wahai Imam? Apa kata Imam Ahmad? Sampai jasadku ditutup tanah. Apa artinya Pak? Sampai mati. Lalu Imam Ahmad dalam sebuah riwayat membacakan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hijr surat 15 ayat 99. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya al-yakin. Al-yakin, bongkar seluruh tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya al-maut, kematian. Jadi tidak benar kalau ada orang selesai menuntut ilmu karena sudah jadi profesor, tidak benar. Atau dia sudah haji 5 kali misalnya. Tidak. Tetap menuntut ilmu seperti kita pada hari ini, saat ini duduk di majelis ilmu. Ya. Bahkan Bapak Ibu tahu bahwa majelis ilmu itu diturunkan rahmat. Para malaikat hadir mengembangkan sayap mereka. Ya. Seluruh makhluk di langit dan di bumi, termasuk ikan-ikan di lautan. Ada yang tahu Pak jumlah ikan di lautan berapa? Teknologi tercanggih belum sanggup juga. Ya. Itu memohonkan ampunan untuk pengajarnya dan para penuntut ilmunya juga dimohonkan ampunan. Lihat itu ya. Bahkan Nabi SAW juga menyebut majelis ilmu itu sebagai Riyadul Jannah. Apa Pak itu artinya? Taman-taman surga. Ya, terakhir berkaitan dengan ilmu ini Bapak Ibu sekalian ya, bahwa dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui, bisa membedakan mana tauhid, mana syirik.
Mana sunnah, mana yang tidak sunnah alias bid'ah. Mana amalan taat, mana amalan maksiat. Mana yang halal, mana yang haram. Bagaimana cara toharoh kita. Toharoh itu kan ada tayamum, ada mandi janabah, ada apa lagi Pak? Wudu, terus istinja, ya. Dengan menuntut ilmu kita tahu. Karena banyak orang gak menuntut ilmu yang sahih. Ya ilmunya tapi harus yang sahih ya Pak. Itu ketika tayamum masih mengusap tangan sampai siku. Padahal hadisnya cuma sampai pergelangan. Berapa banyak yang nepuk atau ngusapnya 2 kali. Sekali untuk muka, sekali untuk tangan. Padahal cuma cukup sekali. Hadis-hadisnya begitu. Karena ilmu yang diterimanya tidak sahih atau tidak teliti di dalam menggunakan hadis-hadis yang beredar. Terlebih Al-Imam Syafi'i mengatakan, idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sah, itulah madhab saya. Artinya Imam Syafi'i tidak mau pakai hadis yang tidak sah. Hadis yang tidak sah itu ada 3 Pak. Secara umum. Yang pertama doif. Apa artinya? Lemah. Yang kedua maudhu. Apa artinya? Palsu. Yang ketiga la aslalahu. Tidak ada asal usulnya. Di antara hadis yang tidak sahih seperti yang ketiga kategori tadi Pak, utlubul ilma walau bisin. Artinya apa? Tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Ada lagi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari nuntutlah ilmu dari buayan sampai liang. Itu ternyata bukan hadis sama sekali. Terkenal gak itu Pak? Oh terkenal sekali. Ya, terkenal sekali. Nah dengan menuntut ilmu kita mengetahui juga Bapak Ibu, sejarah yang sahih dengan sejarah yang tidak sahih, baik berkaitan dengan para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dengan menuntut ilmu juga kita bisa mengetahui mana firqah yang dolalah, yang sesat, mana firqah yang najiyah, yang selamat. Coba Bapak perhatikan deh, teman-teman kita yang tidak duduk di majelis ilmu, yang ustadznya tidak menegaskan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus soleh, ada saja kena syubhat dan kesesatan. Ya, ada saja. Itu banyaklah kalau dirinci. Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Yusuf bisa dicatat, bisa dilihat di aplikasi di handphone. Yusuf surat keberapa? Hah? Ini terjadi khilafiyah nih. 12. Kalau 10 Yunus, suka terbalik ya Pak ya. Dikiranya abang adik kali. Di surat Yusuf ayat 111 lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu ya orang-orang pilihan, orang-orang soleh, salafus soleh. Ya, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai apa? Akal, Pak. Tapi ingat Pak ya, akal bukan untuk menerima benar tidaknya sebuah riwayat, bukan.
Untuk menerima benar tidaknya sebuah riwayat hadis itu dilihat dari ilmu mustalahul hadis. Sah tidaknya. Bukan pula mutawatir ahadnya, bukan. Tapi sahih atau tidak sahih, atau sekurang-kurangnya hasan, atau sekurang-kurangnya hasan li ghairihi. Karena ada penguat dari riwayat yang lain. Atau sahih li ghairihi, tadinya hasan naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Ya karena ada orang-orang yang melihat riwayat, ya, termasuk di dalamnya kan kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah orang pilihan, itu dari nggak masuk akal, tidak, dilihat dari sah tidaknya. Contoh riwayat-riwayat orang soleh yang banyak ditolak. Ini contohnya Pak. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala, ini hadis Nabi SAW, hadis sahih, mengutus malaikat maut dengan wujud manusia kepada Nabi siapa? Jangan ketukar lagi. Nabi Musa. Masuk, tiba-tiba masuk aja. Nabi Musa marah, nggak kenal ini orang siapa. Lalu dipukul wajahnya, lalu rusak matanya. Kemudian sampailah malaikat maut yang berbentuk manusia, berwujud manusia ini kepada Allah mengadukan hal tersebut. Walaupun tanpa diadukan Allah Maha tahu. Allah tertawa. Tentu ketawanya Allah dengan ketawanya makhluk. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Enggak ada yang serupa, Pak ya. Wahai Allah, kenapa Engkau utus aku kepada orang yang belum menginginkan kematian? Ya. Singkat cerita, Allah perintahkan malaikat maut mendatangi Nabi Musa kembali, mengenalkan diri bahwa dia malaikat maut. Diperintahkan Nabi Musa untuk telapak tangannya ditempelkan ke punggung sapi, maka bulu-bulu, helaian bulu yang ketutup telapak tangan Nabi Musa itu tambahan umur 1 tahun, 1 helai bulu. Lalu malaikat maut tanya kepada Allah, kemudian apa lagi setelah itu wahai Allah? Kemudian al-maut, kematian. Nabi pun cerita kepada para sahabat, tertawa karena ceritanya menarik. Lah bagi orang-orang yang cuman bermodalkan agama pakai akal, sedangkan mereka nggak tahu hadis yang mengatakan bahwasanya agama adalah untuk orang-orang yang berakal. Barang siapa yang tidak berakal maka tidak beragama. Hadis palsu, Pak. Itu Syekh Albani dalam kitabnya Silsilah Ahadits Maudhu'ah itu, Pak, itu menjadikan nomor 1 hadis itu. Agama adalah akal. Barang siapa yang gak berakal gak beragama. Hadis palsu. Dan itulah yang dipakai oleh orang-orang liberal. Ya, orang-orang liberal yang terpengaruh dengan Mu'tazilah dan filsafat Yunani kuno, penyembah para dewa. Itu satu hadis. Hadis yang lain, Bapak Ibu mungkin pernah dengar, masih kisah orang-orang soleh, orang-orang pilihan para nabi. Suatu ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam diperlihatkan ruh-ruh ciptaan Allah yang akan diciptakan menjadi anak cucu keturunan Adam. Lalu Adam bertanya kepada Allah, itu ada yang cahayanya ruh terang sekali, ruh siapa itu? Allah jawab, ruh Nabi siapa, Pak? Kalau menurut akal Nabi Muhammad, Pak ya. Menurut hadisnya Nabi Daud. Nabi siapa, Pak? Daud. Adam bertanya, berapa umurnya Daud? Itu wahai Allah, 60 tahun. Sedikit sekali umurnya. Kenapa Adam katakan sedikit? Karena Adam umurnya berapa tahun, Pak? 1000 tahun.
Makanya, wahai Allah, saya minta tolong wahai Allah, hadiahkan umurku 40 tahun, aku hadiahkan untuk Daud. Dikabulkan oleh Allah, Pak. Jadi Daud jadi berapa tahun? 100 tahun. Waktu berganti, ya, bulan berganti, waktu berjalan, tahun juga berganti. Ketika malaikat maut datang kepada Adam, Adam menggugat malaikat maut. Wahai malaikat maut, bukankah aku masih 40 tahun lagi? Apa yang terjadi pada Adam, Pak? Adam lupa. Dan kata Nabi juga menceritakannya sambil tertawa kepada para sahabat, dan sifat lupa itu menjadi keturunan anak cucunya. Bagaimana, Pak? Ratusan tahun umur Nabi Adam, tepatnya 960 tahun. Wajar lupa, Pak. Kita yang baru sejam, 2 jam, sehari 2 hari aja lupa. Nabi Adam ratusan tahun lupa. Jadi sampai wafatnya Adam lupa. Alaihissalatu wassalam, umurnya pernah dihadiahkan kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Ini kisah-kisah sahih yang banyak ditolak oleh katanya para cendekiawan pemikir Islam yang gelarnya doktor, profesor, dan seterusnya, Pak. Bahkan hadis-hadis sahih pun yang berkaitan dengan fikih pun ditolak, Pak, karena dianggap nggak masuk akal. Ya, contohnya lalat masuk ke dalam minuman kita, Pak. Kata Nabi apa? Apabila lalat jatuh, seekor lalat jatuh ke dalam bejana kalian, maka celupi lalat itu. Dalam hadis itu celupnya sekali, apa bukan berkali-kali, bukan. Celupnya sekali saja. Lalu buang lalatnya, jangan dimakan lalatnya, Pak. Dan minum airnya. Hadisnya nggak sampai situ, Pak. Kata Nabi, karena sesungguhnya satu sayap lalat mengandung penawar, satu sayap lalat mengandung racun. Lah itu benar, Pak. Setelah sekian lama diteliti di Arab Saudi, di Mesir, di Yordan, dan negara-negara kafir diteliti, ternyata benar, Pak. Padahal di zaman Nabi nggak ada laboratorium, nggak ada mikroskop, ada nggak, Pak? Tapi Nabi langsung mendapat wahyu dari yang menciptakan lalat. Siapa, Pak? Allah. Tapi apa yang terjadi, Pak, pada kita? Kalau lalat masuk, diapain akhirnya, Pak? Bu, ngaku aja nggak apa-apa, Bu. Nggak ada hukuman. Kalau kita buang Bapak Ibu, kita menuruti maunya syaitan, karena kita akan mubazir. Mubazir saudaranya siapa? Syaitan. Tapi kalau kita celup lalatnya, tapi ingat, Bu, ya, celup sekali loh. Kemudian buang lalatnya, minum airnya, mengikuti wahyu Allah. Sebab sabda Nabi, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Quran surat 53 An-Najm ayat 3 dan 4. Dan tidaklah yang diucapkan Nabi itu berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 7 pertengahan ayat, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang diberikan Rasul kepada kalian, ambil. Yang diperintahkan Nabi, terima. Dan apa yang saja yang dilarang, jauhi. Dan ingat Bapak Ibu, mentaati Nabi, mentaati Rasul, itu sama dengan mentaati Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia sama saja mentaati
Allah. Kenapa Pak? Karena kata-kata Nabi, sabda-sabda Nabi, arahan nasihat Nabi, perintah larangan Nabi, itu semuanya berdasarkan wahyu dari Allah. Zirugi Pak kalau airnya dibuang. Minum saja. Bismillah. Hanya saja para ulama memberikan catatan Bapak Ibu bahwa yang dicelupi yang jatuh itu khusus hewan lalat, nggak berlaku bagi kecoa, kumbang-kumbang, kupu-kupu, lebah, apalagi cicak, apalagi tikus, apa laron ya. Ini khusus lalat. Itu yang pertama. Yang kedua kata para ulama, tidak usah dipersoalkan jenis lalatnya apa. Hijau kah, ungu kah, hitam kah, transparan kah, kuning, biru, pelangi. Pokoknya lalat. Yang keempat, tidak perlu, tidak ada sunahnya sengaja kita nangkep lalat supaya dicelup-celupin. Itu lalat nggak sengaja di landing di tempat yang nggak tepat. Ya. Kemudian selanjutnya kita meyakini dengan itu kita akan mendapatkan pahala. Karena itu perintah Nabi SAW. Jadi itu kisah-kisah yang sahih tapi ditolak atas nama akal, atas nama perasaan. Kenapa sih? Kan kita bisa ngambil air baru, gelas baru. Ya, jawabannya sami'na wa ata'na. Karena seseorang yang mengaku-ngaku cinta Allah itu dikatakan omong kosong kalau tidak mengikuti siapa Pak? Rasulullah. Dalilnya surat Ali Imran surat ketiga ayat 31 Allah berfirman. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad jika mereka benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini Rasulullah. Kan Nabi yang suruh berkata. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai, Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pak, omong kosong. Kalau di antara kita ada yang ngaku-ngaku mengklaim dirinya cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah, tapi nggak ngikutin akidahnya Rasulullah, nggak mengikuti akhlaknya Rasulullah, nggak ngikutin muamalahnya Rasulullah, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, ada buku-buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai referensi pembahasan kita. Mungkin saya perlu lihatkan, nggak apa-apa ya, di kamera ya. Lautan hikmah dari kisah-kisah nyata dan berharga. Hikmah dan faidah dari kisah-kisah nyata yang diuraikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmatnya yang luas. Ini salah satu guru dari Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Bagus sekali Pak. Ini masih dicetak ya, saya malah gak dapat matannya, kitab aslinya ya. Ini bagus sekali. Atau ada buku kisah teladan orang-orang soleh. Ini dia. Nah, ini nggak mungkin kita sampaikan semua, cuman sekedar bapak-bapak ya, ibu-ibu setidaknya punya perpustakaan pribadi di rumah, ya, perpustakaan pribadi. Nah, yang ringkas ada buku kecil, kisah-kisah nyata tentang Nabi, Rasul, sahabat, tabiin, orang-orang dahulu dan yang sekarang.
Ini bagus sekali. Ya. Ada kisah-kisah yang dibawakan tentang orang-orang pilihan. Di sini ada 34 kisah. Tentu saja kami hanya memilih yang pilihan kami saja. Tentang kisah kedua, membebaskan utang orang yang susah, maka Allah pun membebaskannya. Ya. Dalam hadis yang banyak, barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin, para ulama ketika mensarah hadis itu, diantaranya masalah utang atau masalah lain yang bikin susah kaum muslimin, maka baginya orang yang melakukan itu akan dihilangkan kesusahan dunia dan akhiratnya. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Kana rajulan yudayinun nas." Ada seorang laki-laki yang suka memberi utang kepada orang lain. Ini kata Nabi SAW. Fakana yaqulu li fatahu. Dia biasa berkata kepada pelayannya, ya, "Jita mu'siran fatajawaz anhu." Jika engkau mendatangi orang yang kesusahan, maka bebaskanlah utangnya. La'allahu an yatajawaja anna. Qala falakiyallaha fatajawaja anhu. Mudah-mudahan Allah membebaskan kita dari siksanya. Beliau bersabda, maka orang itu menjumpai Allah dan Allah pun membebaskannya dari siksa api neraka. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, juz ke-6, halaman 379. Ya. Dalam Al-Anbiya, dalam kitab para nabi, ya. Dan Imam Muslim nomor hadis 1562. Lihat, ya, ketika orang-orang yang memiliki kemampuan dikasih rezeki lebih oleh Allah, ya, ada keluarganya yang berutang, dia bebaskan atau dia kasih tempo, maka itu pahalanya luar biasa. Ya, selain Allah bebaskan kesusahan dia di dunia akhirat, maka dia mendapat pahala seperti bersedekah senilai yang dihutang itu setiap hari. Dalam hadis-hadis yang lain. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya para malaikat mengambil ruh seorang laki-laki sebelum zaman kalian, lalu mereka bertanya kepadanya, apakah engkau pernah melakukan kebaikan meski sekali?" Ia menjawab, tidak pernah. Mereka berkata lagi, coba ingat-ingat. Ia menjawab, tidak pernah kecuali dahulu aku suka memberi utang kepada orang lain dan aku perintahkan kepada para pelayanku agar mereka melihat menagih orang yang berkecukupan ditagih dan membebaskan utang orang yang miskin. Maka Allah berfirman, apa kata Allah? Tajawaju anhu. Bebaskanlah dia dari siksa. Ya, ini hadis riwayat Bukhari juga, juz keempat halaman 261, dalam kitab Al-Buyu, dan Imam Muslim nomor 1560. Dan ini akhlak yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahwa kalau kita menghutangi orang, lalu kita memberikan tempo sebulan misalnya, Pak. Sebulan ada berapa hari, Pak? 29-30 ya. Nah, selama 29-30 hari itu pahalanya seperti kita bersedekah senilai uang yang kita utangkan. Orang utang 1 juta, itu seperti kita bersedekah 29 atau 30 juta. Terlebih lagi kalau kita membebaskan. Ya.
Belum lagi pahala-pahala yang lain. Kemudian kisah selanjutnya, manfaat mengucapkan istirja dan bersabar. Istirja itu gimana, Pak? Ucapan apa, Pak? Hah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Manfaat mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan bersabar. Perlu diketahui Bapak Ibu, sabar artinya apa, Pak? Menahan. Lengkapnya menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang Allah. Kita menahan diri. Sabar dalam Al-Quran, kata para ulama, diantaranya oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitabnya Bahdatun Nadhirin Sarah Riyadus Shalihin, itu kata sabar, Pak, ada di 90 ayat lebih. Kata sabar ada di 90 ayat lebih kata sabar itu. Itu menandakan sabar itu hukumnya bukan sunnah, tapi apa, Pak? Wajib. Sabar dibagi 3 oleh para ulama berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan musibah. Ya, Pak, ya? Ini perlu kita terapkan akhlak salafus saleh, orang-orang pilihan ini. Mobil khusus dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Di sini penulis berkata, dalam hidup ini orang muslim kadang dihadapkan pada ujian, bencana dan cobaan. Maka apabila dia diuji, hendaknya ia bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah atas musibahnya. Dalam satu hadis kan apa, Pak? Menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Orang mukmin itu, Pak, seluruh kehidupannya itu kebaikan. Tidak didapat kecuali orang mukmin saja yang dapat. Jadi orang di luar Islam rugi. Apa itu? Jika dia dapat musibah, dia bersabar, maka itu kebaikan. Jika dia dapat nikmat, dia bersyukur, itu juga kebaikan, Pak. Saya ambil contoh ya, di sebagian masyarakat kita, anaknya kecelakaan, tangannya patah. Kata ibunya apa? Alhamdulillah, untung cuman patah. Itu bersabar itu, Pak. Itu kebaikan. Oh, coba kalau nggak sabar, Pak, berapa banyak kakek nenek kematian cucunya. Dia meratap, bahkan berdoa, ya Allah, kenapa harus cucu saya, ya Allah, kenapa nggak saya saja yang meninggal, ya Allah, yang sudah sepuh ini, yang sudah ini itu. Nggak lama meninggal dia juga. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kata Nabi, setiap ucapan di situ diaminkan malaikat. Ya, hati-hati. Dia nggak bersyukur, jadi sama saja kan protes terhadap ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tidak ada sesuatu pun yang tersia-siakan di sisi Allah. Bahkan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia ambil darinya. Kata penulis, berikut ini saya bawakan untuk Anda kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ini kan istri dari siapa, Pak? Ummu Salamah istri dari Abu Salamah lah. Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kita lihat. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqulu ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Kemudian illa ahlafallahu lahu khairan minha.
Kata Nabi SAW dari Ummu Salamah tadi, tidaklah seorang muslim yang tertimpa suatu musibah lalu ia mengucapkan apa yang diperintahkan Allah, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikanlah untukku sesuatu yang lebih baik darinya, melainkan Allah akan memberinya ganti yang lebih baik. Apa kata Ummu Salamah, Pak? Ketika Abu Salamah meninggal dunia, siapa Abu Salamah? Tentu suaminya Ummu Salamah. Aku berkata, siapakah orang Islam yang lebih baik dari Abu Salamah, penghuni rumah yang pertama kali hijrah kepada Rasulullah? Lalu aku mengucapkan doa tersebut, maka Allah menggantikan untukku Rasulullah SAW sebagai suamiku. Lihat itu, Pak. Ya, diganti dengan yang lebih baik. Jadi kena musibah, Pak, bukan teriak-teriak. Bu, halo Bu, kalau kena musibah jangan teriak, apalagi sampai nampar-nampar pipi, jambak-jambak rambut, mukul pintu, banting gelas, banting piring, jatuhin diri ke lantai, ke tembok. Itu namanya apa? Niyahah. Dan niyahah ini salah satu perilaku jahiliyah. Hukumnya haram, bukan makruh, Pak. Kalau Ummu Salamah waktu suaminya masih hidup, anaknya meninggal, lihat. Ya, dia suaminya pulang, diservis, ya kan? Kasih makan. Sudah puas suaminya, ditanya, wahai Abu Salamah, seandainya seseorang menitipkan barang ke kita sekian lama, kemudian barang itu diambil, barang itu kita kasih atau kita tahan? Jawabannya apa? Nah, itu untuk mukadimah, untuk menjelaskan bahwa anaknya meninggal dunia, telah diambil Allah. Lihat kesolehan, wanita solehah, ya, Ummu Salamah. Nggak ada dia teriak-teriak, nggak ada dia mengatakan apa salah saya, apa dosa saya, nggak ada. Ya. Penulis mengatakan, wahai orang muslim, tidakkah anda perhatikan sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Barang siapa yang meninggalkan menampar pipi sendiri, mengoyak-ngoyak pakaian, meratap dan kemungkaran-kemungkaran lainnya, kemudian ia memohon kepada pahala di sisi Allah atas musibahnya dan mengembalikan semuanya kepada Allah, niscaya Allah akan menggantinya dan Allah adalah sebaik-baik pemberi ganti. Bapak Ibu masih ingat kisah seorang wanita yang kematian anaknya? Lalu kata Rasulullah, ittaqillah isbir. Apa kata perempuan ini, Bu? Sabar katamu, engkau tidak merasakan apa yang aku sedang rasakan. Kata Nabi, baiklah. Padahal itu Nabi, Bu. Nabi pergi, dikabarkan ke wanita itu barusan yang menyuruh sabar itu Nabi. Dia merasa bersalah. Lalu dia hampiri Nabi minta maaf. Lalu Nabi katakan, sesungguhnya kesabaran itu pada hentakan yang pertama. Itu kisah yang sahih, Bu. Kalau kisah yang tidak sahih, Bapak Ibu pasti pernah mendengar kisah Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi ini kisahnya khurafat tahayul. Pesantren-pesantren diceritakan, nggak semua pesantren ya. Katanya suatu ketika, suatu hari Syekh Abdul Qadir Jilani sedang berjalan. Lalu menemui sebuah rumah seorang ibu yang nangis karena kematian anak satu-satunya. Ditanya oleh Syekh Abdul Qadir, kenapa wahai ibu? Anakku meninggal dunia satu-satunya wahai Syekh. Tolonglah saya wahai Syekh. Lalu Syekh Abdul Qadir Jilani kasihan, lalu terbang ke langit ngejar-ngejar malaikat maut. Itu tercantum dalam kitab
manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Malaikat maut bawa keranjang ruh, isinya ruh orang-orang yang dicabut nyawanya hari itu. Tapi ini cerita khurafat tahayul ya Pak, jangan dipercaya. Saya cuman agar hati-hati, jangan dipercaya ini. Ketika dikejar-kejar, malaikat maut menghindar dari kejaran siapa tadi? Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu malaikat maut kepleset, keranjang ruhnya jatuh, ruh-ruhnya berserakan. Ceritanya begitu dalam kitab manakib. Lalu akhirnya Syekh Abdul Qadir ini berhasil mengambil roh anak itu, dikembalikan ke anak itu, dan ibu itu terima kasih sampai bersujud-sujud. Cerita selain khurafat tahayul juga musyrik Pak, sujud kepada manusia. Kan kata Nabi apa Pak? Seandainya seorang manusia boleh sujud kepada manusia lainnya Bu, niscaya aku akan perintahkan seorang istri sujud pada, tapi kan gak boleh. Nah ini perlu diperhatikan. Oh akhirnya senang lagi ibu itu, gak jadi nangis. Kalau cerita yang model sekarang katanya ada namanya Mama Gufron atau Papa Gufron sebenarnya. Iya. Katanya kalau jamaahnya ada yang meninggal, dia mati dulu sebentar, lalu ngadepin malaikat mungkar nakir dan dimarah-marahin. Pergi kamu sana, ini jamaah saya, udah urusan saya. Di Indonesia ini krisis akidah Bapak Ibu. Makin ODGJ makin jadi wali. Makin ODGJ makin jadi wali. Ada wali kerjanya nyoret-nyoret uang, nyoret-nyoret mobil, nyoret-nyoret muka orang, nyoret-nyoret rumah, itu wali. Nggak sholat. Ada wali kerjanya pakai kolor dan sambil ngerokok, telanjang dada, telanjang paha. Wali. Jadi makin ODGJ makin jadi wali. Mestinya kan dirawat, bukan dijadiin wali. Dan wali itu tidak terbatas 9 ya Bapak Ibu. Siapapun orang-orang yang beriman bertakwa bisa jadi wali. Nah itu. Nah ada lagi cerita Syekh Abdul Jailani. Ini cerita yang tidak sahih lagi Pak. Bapak Ibu pernah dengar Syekh Abdul Qadir Jailani pernah menghidupkan ayam jago yang udah jadi tulang belulang? Pernah dengar ya Pak? Pernah ya? Suatu ketika katanya, ini cerita lagi-lagi khurafat tahayul. Syekh Abdul Qadir Jailani punya ma'had yang besar, punya pesantren. Ini cerita lah di pesantren-pesantren banyak. Di situ terkenal pendidikannya bagus, pendidikan Syekh Abdul Qadir Jailani bagus, tapi bayarannya mahal. Yang buat sedih, ngelus dada para orang tua santri, makanan santrinya sederhana. Kalau bahasa kita sekarang tahu tempe. Mahal tuh makanannya begini ya. Pulang jenguk anak-anak santri-santri itu, orang-orang tua siswa ini lewat depan rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Lagi di teras makan ayam jago bakar. Sampai habis jadi tulang belulang. Lalu bisik-bisik para orang tua santri. Kok begini ya, anak kita makanannya begitu, syekhnya makanannya enak-enak tuh. Diprotes dengan baik-baik. Wahai Syekh, mohon maaf Syekh, afwan Syekh, anak-anak kami di sekolah Syekh ini bayaran mahal, makanannya ya begitu Syekh. Tapi kami lihat Syekh makanannya mewah sekali Syekh. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani senyum-senyum saja sambil berkata, kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Lalu disaksikan oleh para orang tua santri ini. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hiduplah engkau wahai ayam jago. Ayam jagonya tiba-tiba yang tulang belulang terbungkus dengan daging. Otot, urat, dibungkus kulit, tumbuh bulu-bulu lagi. Ayam jagonya hidup berdiri, berkukuruyuk, kukuruyuk, terus bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Wa asyhadu anna Syekh Abdul Qadir Jailani wali Allah. Terus mati lagi ayamnya. Langsung pada gemeter orang tua santri, ketakutan, pada minta maaf dan sujud-sujud katanya. Ini cerita-cerita fiktif. Sampai-sampai Buya Profesor Dr. Hamka, tahu Pak? Ketua MUI, Ketua Umum MUI yang pertama 1975-1981. Pendiri Al-Azhar, penulis kitab tafsir Al-Azhar, tokoh besar Muhammadiyah, anak seorang tokoh ulama. Itu menceritakan Pak, kan beliau banyak membantah tarekat Naqsabandiyah, Qadiriyah. Nah, tokoh-tokoh yang dipuja-puja itu kan Syekh Abdul Qadir Jailani. Diceritakan, dibantah sama Buya Hamka. Syekh Abdul Qadir Jailani kan tinggal di Irak Pak. Lah di Irak ada sungai namanya Sungai Dajlah. Ada kisah murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, masyarakat itu protes, Syekh, kok sudah lama engkau gak pernah sholat Jumat Syekh, gak pernah mimpin kami sholat Jumat, gak pernah khutbah Jumat Syekh. Apa yang terjadi Syekh? Saya sakit atau bagaimana? Tidak, saya tidak sakit. Ketahuilah, kalian tidak tahu apa yang aku tahu. Lagi-lagi ngomong begitu Pak. Sudah setahunan ini aku diminta menjadi imam sholat Jumat dan khutbah Jumat oleh ikan-ikan di dalam Sungai Dajlah. La ilaha illallah. Yang tega-teganya Pak, ada pesantren di Jawa Barat, tarekat Naqsabandiyah. Siapa itu Pak? Abah Hanom. Murid-muridnya, 2 orang murid khususnya, 1 dosen UIN perempuan, 1 ada pengusaha di Singapura, muridnya Abah Hanom, menyebarkan foto Buya Hamka salaman dengan Abah Hanom. Lalu dibikin caption, ceritanya, deskripsinya begini: Alhamdulillah, di masa sepuhnya Buya Hamka itu jiwanya gersang, lalu kemudian datang ke Abah Hanom untuk baiat di atas tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah, dan ditalkin oleh Abah Hanom, Alhamdulillah katanya. Dan langsung dibantah oleh anak-anak Buya Hamka rahimahullah Pak. Di antaranya oleh Buya Dr. Afif Hamka, masih hidup. Adiknya Rusdi Hamka, adik jauh ya Pak. Rusdi Hamka anak nomor 3, Afif Hamka anak nomor 10. Dibantah juga oleh anaknya Rusdi Hamka yang namanya Yusron, sudah meninggal cuman, bahwa itu semuanya hoax, dusta atas nama Buya Hamka. Yang benar Buya Hamka sepulang pelawatannya dari luar negeri, Buya Hamka biasa sebagai ketua MUI berkunjung ke pesantren-pesantren, ke yayasan-yayasan Islam, biasa itu Pak. Tugas kerja ngasih arahan, pidato, ya salaman dengan ketuanya. Lalu beliau difitnah katanya, di situ beliau baiat tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah. Itu semua kedustaan. Yang ada kalau Bapak baca tafsir Al-Azhar, kalau Bapak baca karya-karya Buya Hamka seperti 1001 Soal Kehidupan, Buya Hamka sangat menentang tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah. Di antara yang ditentang zikir Allah, 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 Allah. Ditentang Buya Hamka. Zikir huwa, 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 huwa. Zikir hu, zikir goyang-goyang kesurupan. Gimana bisa Buya Hamka baiat? Dan itu kedustaan, dan gak pernah diralat sampai sekarang Pak oleh dosen itu, oleh orang itu di Singapura ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kisah-kisah orang-orang pilihan. Dan Buya Hamka di mata kami ya Pak, nggak tahu di mata yang lain, itu termasuk orang pilihan. Di mana pilihannya Pak? Waktu beliau di penjara, kan beliau difitnah oleh PKI.
Aidit bisikin presiden. PKI ini bisikin presiden. Paduka yang mulia Presiden Soekarno. Ini valid. Intelijen kami telah membuktikan para ulama di Indonesia mengadakan rapat gelap di Tangerang. Ada Buya Hamka, ada Pak Nasir, ada ini, ada itu, dan seterusnya. Tujuan rapat gelap itu adalah untuk membunuh presiden dan menteri agama dan untuk mengkudeta pemerintahan. Padahal itu fiktif, nggak pernah terjadi. Sayangnya percaya. Di antaranya Buya Hamka di penjara 2 tahun 4 bulan. Nah, di mana sisi pilihannya? Bung Karno turun, Soeharto naik tahun 67 Pak ya. Bung Karno meninggal tahun 70. Apa kata Bung Karno kepada keluarganya? Minta tolong nanti kalau saya meninggal yang jadi imam sholat jenazah siapa? Buya Hamka. Bayangkan Pak, Buya Hamka tadi siksa di penjara. Kan setelah disiksa dirawat di RS Persahabatan. Sekian lama. Bekas-bekas siksaan itu. Datang ajudan Bung Karno. Buya, Bung Karno titip pesan begini-begini. Oh, di mana jenazahnya? Di Wisma Yaso. Wisma Yaso di mana Pak? Kebayoran apa di mana? Saya nggak tahu deh. Kemayoran kalau nggak salah. Lalu Buya Hamka dalam perjalanan Pak itu dicegah sama ulama-ulama lain. Buya, nggak salah Buya. Buya disiksa loh, Buya difitnah loh. Seluruh karya Buya begini loh, dan seterusnya. Buya hanya senyum. Saudaraku, bagi saya Bung Karno ini adalah seorang muslim. Terlepas dari kesalahan dan kelebihannya. Yang kedua, ketahuilah Bung Karno ini adalah saudara angkat saya. Karena bapaknya Buya Hamka, ayah angkat Bung Karno Pak. Yang ketiga, kewajiban kita orang muslim yang hidup kepada mati ada 4 disebutkan itu. Memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan. Dan perlu diketahui saudaraku, justru saya mau berterima kasih sama Bung Karno karena telah dipenjara. Karena kalau saya nggak dipenjara, itu tafsir nggak selesai. Kan selesai tafsir udah Pak, penjara. Ya iya Pak, kalau nggak di penjara Pak, dakwah sana sini mungkin selesainya cuma juz 1 aja nggak selesai, juz 2, juz 3 sampai 30 nggak selesai. Ulama-ulama yang lain cuma bisa geleng-geleng aja ngeliat Buya Hamka Pak ya. Nah, itu termasuk orang yang pilihan di mata saya pribadi ya Pak, nggak tahu di mata yang lain. Wallahu a'lam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita harus banyak membaca ya kisah-kisah serta akhlak orang-orang pilihan dari kalangan siapa? Para nabi dan rasul. Siapa lagi? Para sahabat. Siapa lagi? Para tabi'in. Siapa lagi? Tabi'ut tabi'in. Siapa lagi? Para tabi'ut tabi'in. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena kita bisa mencontoh mereka. Ya, kan sekarang miris ya Pak. Yang jadi contoh itu pemain bola, artis ini, penyanyi itu. Kan begitu Pak. Sedih gak Pak lihat anak-anak kita begitu? Ya sedih tentunya. Ya wallahu a'lam. Ada buku yang sudah terjemahkan, Bapak Ibu mungkin sebagian sudah punya. Judulnya Kisah Sohih Para Nabi dan Rasul. Tulisan Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir. Ditahqiq oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, 3 jilid tebal, bagus sekali. Kita rekomendasikan buku itu. Diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i, Jakarta. Taib, Allahu a'lam. Kita lihat sekarang ada beberapa pertanyaan. Ini tulisannya bagus-bagus, berarti dari bapak-bapak ya? Hah? Ibu-ibu. Bismillah, bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua saya, ibu atau ibu yang selalu mengecilkan ponakan-ponakan saya
Oh ini berarti cucunya si ibu ya. Yang sekolahnya mondok di pesantren karena tidak ada pelajaran umum. Padahal ada gak? Ada. Siapa bilang pesantren gak ada pelajaran umum, Pak? Ada. Ya. Contohlah, kami pernah tugas mengajar di IHBS. Tahu IHBS Bapak Ibu? Ibnu Hajar Boarding School. Di mana itu? Cipayung. Ada yang di Depok juga, di Harjamukti ada juga. Kami di sana guru PKN. PKN pelajaran umum bukan? Umum. Ya, selain guru fikih, guru adab akhlak ya. Bahkan teman saya ada guru matematika, guru bahasa Inggris dan lain-lain ada. Jadi harus dijelaskan. Ya kalau perlu rapotnya dikasih lihat tuh ada pelajaran matematika dan seterusnya. Ya biar dia nggak suuzon. Hanya belajar ilmu-ilmu syar'i saja. Nah sebenarnya yang lebih tepat dominan ilmu agama. Ya Bu ya. Karena memang perintah Allah dan Rasul agar kita memprioritaskan urusan-urusan akhirat. Padahal ibu saya seorang guru ngaji, mohon pencerahannya. Yaitu tadi sudah sekalian dijawab. Kasih bukti nih Bu. Ya ini di pesantren anak saya, tuh cucu ibu tuh matematikanya aja 9 tuh. Bahasa Inggrisnya Bu 8,5. PKN-nya 100 loh Bu. Dan seterusnya. Kasih lihat. Ya, kalau nggak dikasih bukti nanti berpandangan seperti itu terus. Wallahu a'lam. Atau diajak ke pesantren cucunya. Langsung lihat kurikulumnya di sana. Assalamualaikum waalaikumsalam. Izin bertanya, apabila seseorang yang memberi utang, Bu dalam EYD yang benar utang bukan hutang. Apa Bu? Utang. Kita kebalik. Ya. Hujan dibilangnya hujan. Utang dibilangnya hutang. Terbalik gitu Bu. Ada yang bilang Alphard jadinya Alphard atau Alphard. Dibalik-balik ya. Apabila seorang memberi utang pada orang lain wafat. Yang wafat siapa ini ya? Yang memberi utang atau yang berutang? Sementara yang berutang belum membayar utangnya. Oh berarti yang wafat yang memberi utang. Apakah itu bisa meringankan atau menghilangkan siksa atas dosa-dosanya ya? Ini niat nggak mau bayar atau bagaimana? Iya betul, bisa meringankan tabungan dia di akhirat. Tapi kalau ahli warisnya ada uang, bayar. Kalau dia ada ahli warisnya, bayar ke ahli warisnya Pak. Enggak boleh dibiarkan begitu saja, kecuali sebelum meninggal dia membebaskan utangnya. Ya, meringankan Pak. Assalamualaikum waalaikumsalam. Izin bertanya, bolehkah kita ikut kajian tetapi antara penceramah dan ibu-ibunya tidak ada hijab penghalang? Jawabannya boleh tapi kurang utama. Boleh Pak. Siapa di sini yang pernah ikut pengajian Ustadz Abdul Hakim Abdad? Ibu-ibunya di belakang, hijabnya cuman segini aja. Saya lihat. Karena Ustadz memandang ketika Ustadz praktek sebuah ibadah, kalau ditutup nggak kelihatan. Ini istihad masing-masing ya Pak. Atau Ustadz punya pengalaman kalau ditutup ibu-ibunya ngobrol dan arisan. Bapak Ibu tahu pengajian Ustadz Abdul Hakim tiap Sabtu pagi Sahih Bukhari, dulunya ada ahwat. Waktu masih di Pramuka, belakang Hotel Sentral, Komplek BRI, dulu ada ahwat. Ustadz bersabar nih, ibu-ibu berisik sekali ya. Diingatkan, ibu-ibu
Saya kasih waktu ya, kalau sampai itu dulu bertahun-tahun diingatkan, sampai terakhir belum mengingatkan. Kita lihat Sabtu depan ibu-ibu berisik, ibu-ibu tidak saya izinkan hadir. Qadarullah Sabtu depan tetap berisik. Sampai sekarang tidak diizinkan hadir. Tapi kalau pengajian-pengajian lainnya ibu-ibu hadir, safnya belakang. Ya. Dalam salah satu ceramah juga Ustadz Badrus Salam itu lebih memilih pendapat nggak pakai hijab. Di zaman Nabi kan perempuan-perempuan suruh pulang duluan, ya. Tapi seandainya pakai hijab nggak apa-apa, silakan. Bagaimana akhlak kita apabila dekat tanpa enggal apa? Bagaimana akhlak kita apabila dekat tanpa enggal apa ibu? Pembatas. Kami ada musola yang masih mengadakan kok nama saya disebut ini? Yasin dan tahlil dan mengeraskan zikir secara berjamaah. Yang jadi pertanyaan, bolehkah anak-anak laki-laki kami belajar sholat di tempat itu, atau lebih baik mencari masjid lain meskipun jauh? Ya tergantung Bapak Ibu, kan masjid itu kadang campur yang mengajar. Kalau kita tahu yang mengajarnya di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj salaf, ya nggak apa-apa belajar sholat di situ. Ya kecuali kita tahu yang mengajarnya tidak berada di atas manhaj salaf, maka kita cari guru yang bermanhaj salaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, lalat masuk ke minuman dicelupkan. Namun kalau lalat itu masuk ke makanan atau masakan, lalu apa yang kita lakukan? Syukran. Iya, kalau zahir hadis kan itu minuman atau makanan berkuah. Kalau makanan-makanan yang tidak berkuah dibahas oleh para ulama, sekitar lalat itu saja yang dibuang. Sekitar lalat itu saja yang dibuang. Wallahu a'lam. Apa hukum merayakan malam tahun baru? Sebentar lagi ya Bu ya. Bagaimana menyiasati acara yang jatuh pada tanggal 31 Desember malam supaya tidak terkesan merayakan malam tahun baru? Apakah harus digeser tanggalnya? Maksudnya mau ngadain apa? Bakar ikan. Hah? Ustadz-ustadz kita Bu, ketika pas 25 Desember orang merayakan Natal, itu ngadain tablik akbar. Bisa ketika pas malam itu diadain pengajian misalnya. Ada makan-makannya tapi gak apa-apa, makannya setelah pengajian. Iya. Sebab kalau pengajian sambil makan, nanti yang dominan makannya Pak. Iya. Terus bisik-bisik, ini pesan di mana ya, kok enak ya? Begitu deh jadinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan lalat, bagaimana kalau lalatnya, ini sudah tadi ya? Ya sudah, ini berarti sudah habis. Ada yang mau nanya langsung Bapak Ibu? Pertanyaan boleh di luar materi, asal jangan di luar masjid ya, karena gak kedengeran. Tanya langsung boleh, kan ibu-ibu suaranya keras juga. Tidak ada. Ya. Oh enggak bertanya ya. Kalau tidak ada, saya mau kasih kuis, mau gak Bu?
Mau hadiah gak Bapak Ibu? Satu ini. Satu pertanyaan untuk ibu-ibu, satu pertanyaan untuk bapak-bapak. Kurang gak? Cukup? Pertanyaannya, kita kalau ngasih pertanyaan gak berkaitan dengan gak materi, gak berkaitan, gak apa-apa ya? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini boleh Bapak, boleh Ibu, tunjuk tangan, sebut nama langsung ya. Menciptakan malaikat dari cahaya ya Pak. Betul ya? Menciptakan jin dari apa Pak? Api. Menciptakan manusia dari apa Pak? Pertanyaannya bukan itu. Nih cepet-cepetan pertanyaannya, Allah menciptakan hewan dari apa? Pada ngeliat Google ya. Udah gini aja deh, cepet-cepetan saya kasih surat ayatnya ya. Surat An-Nur ayat 55, lihat. Yang dapat langsung tunjuk tangan, baca artinya yang keras. Itu yang dapat. Mana orangnya? Bener gak ya? Apa saya salah ayat? Ya, Ikhwan, ibu-ibu ada? Ya. Mau minta air kamu? Apa Mas? Baca nggak apa-apa artinya yang keras. Surat apa? An-Nur ayat 55. Baca yang keras. Pak siapa namanya? Fadli. Pak Fadli. Baca artinya Pak Fadli. Yang membaca siapa? Bisa bahasa Indonesia Pak? Bisa ya. Silakan. Siap-siap pertanyaan kedua nanti. Silakan baca arti yang keras. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Dari apa ibu-ibu? Ibu-ibu sudah tahu lama atau baru tahu? Selama ini kemana aja Bu? Terus? Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya. Ya, di atas perut itu seperti ular, belut dan kawan-kawannya. Terus? Dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Ayam, bebek dan teman-temannya. Terus? Dan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Sapi, kambing, onta dan seterusnya. Terus? Allah menciptakan apa yang Dia hendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Taib, syukran jazakallahu khair. Mau yang tebel apa yang tipis? Oh, yang tebel ya. Maju. Udah pasti yang tebel ya. Ya, afwan ya. Pertanyaan kedua ini gampang banget. Tapi ibu-ibu ya. Ibu-ibu, sebutkan nama nabi yang paling tampan sejagat raya sealam semesta sepanjang zaman. Bu, sebutkan nama. Emang ibu ini hadiahnya mau dibagi per lembar apa gimana ini? Siapa yang mau jawab namanya? Bapak-bapak, di komunitas ibu-ibu terjadi khilafiyah. Ibu sebut nama ibu, terus sebut nama nabinya, gitu maksud saya. Coba satu orang nih, ini ada mic nih, mic-nya nih. Nih Bu. Yuni namanya. Itu nama ibu Yuni. Bagus Bu, salah. Nabi Yusuf tampan di zamannya. Coba yang mau jawab lagi sebut nama dulu baru nama nabinya. Silakan, siapa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Saya Ibu Endang. Ibu Endang. Nabinya Nabi Adam. Ibu tahu dari mana?
Dari teman. Dapat Pak. Ntar saya jelasin kenapa Nabi Adam. Bapak Ibu sekalian, betul. Nabi paling tampan sejagat raya, sealam semesta, sepanjang zaman adalah Nabi kita, bapaknya para manusia, Adam alaihissalatu wassalam. Nabi kita Muhammad SAW tampan di zamannya, adapun ajarannya sepanjang zaman tentunya. Yusuf pun begitu. Nabi Adam kenapa paling tampan? Pertama, diciptakan langsung melalui kedua tangan Allah, tidak melalui proses rahim. Kedua, dalam satu riwayat sesungguhnya kata Nabi SAW secara makna, Adam diciptakan dari seluruh ketampanan penduduk bumi. Jadi Nabi Adam yang paling tampan. Dan nanti bapak-bapak, ibu-ibu setampan Nabi Adam di surga, ibu-ibu secantik Hawa radhiyallahu anha di surga. Dan ibu-ibu nggak ada tuh cemburu sama bidadari, karena bidadari statusnya di surga pelayan. Ibu-ibu yang dilayani majikannya. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dilayani lebih cantik daripada yang melayani. Demikian ibu-ibu sekalian. Waktu kita berapa menit lagi Pak? Sampai jam 11. Ibu sekalian, kalau boleh saya sedikit ringkas tentang perjalanan hidup kita Bapak Ibu ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan untuk apa Bapak Ibu? Ibadah. Tujuan ibadah sendiri adalah untuk kita menjadi takwa. Dan tujuan takwa adalah agar kita bisa masuk surga. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga untuk orang bertakwa. Sebaliknya neraka uiddat lil kafirin. Allah sediakan untuk orang-orang yang kafir, Ibu sekalian. Hadirnya kita di majelis ilmu ini membahas ini Bapak Ibu, lagi-lagi supaya kita menjadi takwa. Apa aja ibadah itu? Puasa. Bahkan ayatnya terkenal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas untuk umat sebelum kamu agar kamu sembelihan kita, salat kita, berbakti kita, menutup aurat kita, sedekah kita, zakat infak kita, membantu yang miskin, menolong yang sakit, itu semuanya membentuk pribadi yang bertakwa. Urgensi takwa di dunia agar kita mulia dalam pandangan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Di akhirat kita masuk surga. Bapak Ibu, ketika nanti kita di surga, itu usia kita sama semuanya. Bahkan anak cucu cicit sama. Buyut nenek kakek sama. Dalam hadis sahih, Nabi menjelaskan ada kategori 4 umur. 30, 31, 32, 33. Jadi seorang kakek nenek seumur sama cucunya nanti cicitnya. Dan bisa kumpul sekeluarga lagi kalau sama-sama masuk surga. Dan bisa bercerita mengenang masa lalu waktu di dunia. Dan juga bisa menyaksikan orang-orang yang disiksa di neraka, biar dia tambah bersyukur. Dan orang di neraka bisa menyaksikan orang di surga, biar bertambah menyesal. Bapak Ibu, di surga manusia gak ada tidur, gak ada ngantuk, gak ada capek, lelah, gak ada penyakit, gak ada sakit hati, gak ada penyakit kudis, kurap, panu, apalagi ya,
sakit paru-paru, sakit jantung, rematik, asam urat, darah tinggi, hipertensi, nggak ada. Otomatis di surga Bu, Pak, nggak ada yang namanya puskesmas, nggak ada yang namanya klinik, yang nggak ada namanya UGD, nggak ada. RSUD nggak ada. Di surga Bapak Ibu setelah kita makan, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga Bapak Ibu ya. Itu sisa makan minumnya jadi sendawa dan keringat yang wanginya melebihi wangi kasturi. Berarti di surga nggak ada toilet, nggak ada septic tank, nggak ada WC umum, nggak ada. Di surga Bapak Ibu, kita minta apapun diberikan Allah. Dan di surga itu ada pasar yang bukanya setiap hari Jumat. Setelah kita pulang dari pasar, makin tampan, makin cantik, makin wangi. Beda ya dengan pasar dunia, pulang dari pasar. Di surga Bapak Ibu setidaknya ada 5 jenis minuman. Air bening, susu, madu, homer, dan air jahe. Baru denger ya? Ibu bapak lihat surat Al-Insan. Allah yang katakan di antara minuman penduduk surga air dicampur jahe, yaitu air jahe namanya. Surat Al-Insan ayat 17, 18, 19. Coba satu orang saya mau dengar baca artinya, nggak apa-apa. Bener gak? Jangan-jangan saya lupa ayat. Al-Insan surat 76. Ayatnya 17, 18, 19. Lihat 20, 21. Lihat Pak Bayu boleh. Dari 17 dengerin Bapak Ibu. 17. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Tuh. Baru tahu ya Bapak Ibu? Bu? Baru tahu? Kemana aja selama ini? Jadi itu penting Bu ya, kita betul, bagus, baca Quran cari pahala bener. Tapi usahakan kita baca terjemahannya juga. Selain dapat pahala juga paham. Yang kita kurang-kurang paham, baca tafsirnya. Nggak paham, tanya Ustadz. Begitu Bu ya. Terus apa lagi Pak Bayu? Apa lagi? Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil. Salsabil, ya. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Nah, pelayan perempuan namanya bidadari, pelayan laki-laki namanya wildan. Di situ bahasa Arabnya wildan di situ. Yaitu pelayan-pelayan muda yang tetap muda seperti mutiara bertaburan. Terus apabila kamu melihatnya akan kamu kira mereka mutiara bertaburan. itu ayat berapa itu? 19. Terus 20? Dan apabila engkau melihat keadaan di sana di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. 21? Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang yang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Taib, syukur sampai situ. Syukran jazakallahu khairan. Bapak Ibu, khusus laki-laki di dunia haram pakai pakaian dari sutra. Perempuan boleh. Laki-laki haram pakai perhiasan emas. Laki-laki, perempuan boleh. Dibolehin nanti di surga. Di mana Pak? Di surga. Ya. Ini masih ada waktu 10 menit lagi. Ya. Dan di surga Bapak Ibu, ini saya ringkas saja. Ada taman yang kalau kita masuk ke taman itu buahnya nggak pernah kehabisan, nggak pakai musim-musiman. Per detik musimannya. Jadi kalau kita tidur di taman itu Pak, tiduran, lalu kita pengen buah yang di atas pohon yang tinggi, itu pohonnya langsung bergerak mendekati kita, Pak. Itunya apa, rantingnya. Kita tinggal cabut dekat. Jadi nggak perlu Bapak Ibu nyari bambu, bikin tangga, enggak. Semua dimudahkan.
Jangan samakan dengan di dunia. Di surga kita semua secara umum kendaraannya adalah kuda memiliki sayap. Dan itu pernah ada di zaman Nabi Sulaiman. Kuda terbang. Ya, dan itu pernah ada Pak kejadian Aisyah radhiyallahu anha kan punya mainan. Di antara mainannya boneka kuda punya sayap. Nabi datang, Aisyah malu dengan mainan itu diumpetin di balik gordeng punggungnya itu ya. Nabi penasaran, apa itu yang di balik engkau wahai Humairah? Bukan apa-apa, coba lihat. Dikasih lihat. Lalu Nabi tertawa, memangnya ada kuda bersayap? Kata Aisyah, apa Pak, Bu? Bukankah engkau telah menceritakan bahwasanya Nabi Sulaiman kuda-kudanya bersayap? Nabi tertawa. Tertawanya Nabi itu takrir ya. Artinya di zaman Nabi Sulaiman kuda-kudanya bersayap. Dan itu nanti ada lagi di mana? Surga. Yang mungkin bagi kita sekarang dongeng ya. Tapi itu nanti nyata. Di surga Bapak Ibu. Jadi ini rahasia kita aja Bapak Ibu ya. Bagi kita yang di dunia struktur wajahnya pas-pasan, nanti di surga sangat tampan dan sangat cantik. Jadi jangan khawatir. Di surga Bapak Ibu penduduk termiskin itu memiliki 100 pelayan. Ya barangkali 50 dari wildan, 50 bidadari. Padahal kita tahu istana presiden aja pelayannya nggak 100, puluhan aja. Dan dalam hadis-hadis yang banyak Bapak Ibu, kan surga itu dikasih rahmat dan nikmatnya full 100%. Sedangkan di dunia baru 1%. Kalau Bapak Ibu pernah ke Dubai, ada yang pernah ke Dubai Pak? Dubai pernah ya? Sering. Itu ada kamar Pak, check in hotel kamar 100 juta semalam. Itu mewahnya gak ada yang ngalahin. Sangat super mega tera mewah. Nanti di surga kamar kita 100 kali mewah itu. Di surga, tapi ngomongin di mana? Surga. Yang tidak pernah terpetik dalam pikiran, dalam hati, terbayang ya. Itu semua ada di surga. Lah, di surga Bapak Ibu, itu nggak ada yang mau nerima sedekah, zakat, apalagi pinjaman online, nggak ada. Semuanya merasa kaya. Oh kaya Pak. Nah bagi mantan-mantan neraka, tapi dia masuk surga, di jidatnya ada tulisan Jahannamiyun, mantan penduduk neraka Jahanam. Tapi tetap dia masuk surga. Di surga Pak itu kan bertingkat-tingkat. Nah nanti bisa saling mengunjungi, tapi dia tetap tinggal di tempatnya sesuai dengan balasannya. Bisa kita mengunjungi Rasulullah SAW, bisa kita mengunjungi para ulama-ulama, ketemu Imam Bukhari, ketemu Imam Muslim, bisa Pak. Nah, makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena sampai detik ini kita ditakdirkan Allah beragama Islam. Karena kalau tidak Islam, mati Pak kita, nggak beragama Islam, mati kita menjadi non Muslim, mati kita menyembah kuburan, menyembah pohon, batu, bulan, bintang, ada yang menyembah hewan, mati dalam keadaan begitu, murtad kita matinya, nauzubillah, mati kita sebagai munafik i'tiqadi, munafik yang asli Pak, KTP-nya Islam tapi jiwa pikirannya benci Islam, itu munafik yang asli. Itu akan kekal di neraka Pak. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, musyrikin dan ahli kitab. Musyrikin ini orang non muslim selain Yahudi Nasrani. Ahli kitab itu khusus Yahudi Nasrani.
wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka semua tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, Pak. Nah, ini penting bagi kita. Jangan sampai ada dari kita, keluarga kita murtad karena rugi. Karena satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah, agama apa Bapak Ibu? Islam. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Bahkan itu ayat 19 Ali Imran. Ayat 85 lebih tegas. "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ali Imran surat ketiga ayat 85. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, sungguh sekali-kali agama itu tidak akan diterima daripadanya, enggak diterima Allah, Pak. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang sangat rugi. Maka yang pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai hari ini, Pak ya, ditakdirkan beragama Islam. Kemudian yang kedua, kita bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua kita karena kita lahir tengah-tengah keluarga muslim. Sebelum saya tutup, ada yang ingin tanya, Pak? Habis ya? Silakan, Pak. Pak siapa namanya, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak siapa? Nama saya Pak. Kan ada juga istilah sekarang kan mungkin dalam guyonan atau bagaimana lah ya. Kalaupun tidak masuk surga kita, tapi kita pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. surga. Nanti kita juga akan masuk surga. Tapi kenyataannya ini udah Bapak jawab. Jadi benar tuh Pak ya. Saya mohon diperjelas Iya, dulu Pak. betul. Guyonan ini bisa dilihat dari dua sisi. Ya. Sisi pertama, hak. Dalam hadis-hadis yang banyak, walaupun ada iman sebesar biji jarrah dalam hati kita, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia biji sawi, tetap dia akan masuk surga walaupun sebelumnya mampir dulu ke neraka. Tapi apa iya Pak kita akan mengatakan nggak apa-apa deh sebentar doang di neraka? Ya kan, nauzubillah. Karena seringan-ringan siksa api neraka, seorang dikasih terompah dari api neraka atau direndam kakinya semata kaki dengan api neraka, otaknya mendidih. Itu dialami oleh paman Nabi Abu Thalib. Kan Abu Thalib disuruh masukin dalam sama Nabi nggak mau. Berat ke agama nenek moyang. Tiap Senin diangkat dari kerak neraka, tapi tetap matanya semata kaki terendam, otaknya mendidih. Hari kelahiran Nabi Senin. Nah, sisi yang lain ya kita ingatkan orang-orang yang bercanda itu agar takut pada Allah, takut pada nerakanya Allah, karena nggak ringan siksa api neraka. Tetapi begini Pak, satu sisi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara prinsipnya, orang Islam yang meninggal membawa dosa-dosa besar selain syirik, selain kafir, selain murtad, selain munafik i'tiqadi, ya Pak, atau mati membawa jimat-jimat dan seterusnya itu, dukun-dukun, ya kecuali dukun beranak dan dukun urut, ya, mati dia begitu, itu nggak ada ampun Pak, syirik. Kalau sudah iqamatul hujjah dan gak ada penghalang baginya. Tapi bagi orang Islam, maaf nauzubillah, mati membawa dosa zina, dia belum tobat. Orang Islam mati membawa durhaka pada orang tua, belum tobat sampai matinya. Mati dalam keadaan dosa mencuri, korupsi, belum bertobat, mati, keburu mati. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak, imma Allah ampunkan dosanya begitu saja, pokoknya dosa selain murtad syirik tadi itu, imma diazab dulu sementara, itu masyiatullah, dipulangkan sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kan kita nggak tahu Pak, apakah kita akan dibebaskan begitu saja, apakah akan disiksa terlebih dahulu, ya Pak ya. Dan kita kan masing-masing nanti akan melewati as-sirat, jembatan tipis, lebih tipis dari rambut,
Bukan riwayat yang mengatakan selai dibelah 7, itu riwayatnya lemah dan palsu. Yang benar lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, licin menggelincirkan. Di atas kanan kirinya ada kail yang menyambar-nyambar. Nah, menyambarnya itu tergantung dosa kita, Pak. Di bawahnya neraka. Ada yang jalan secepat kilat, para nabi dan rasul, secepat angin. Ada yang lari kencang seperti pelari maraton tercepat di dunia. Ada yang lari kencangnya biasa, sedang, pelan, jalan cepat, jalan sedang, jalan pelan, terseok-seok. Ada yang harus mampir dulu ke neraka. Ya, tapi ada yang Allah bebaskan begitu saja. Itu semuanya terserah Allah. Ya. Sampai di ujung, Pak, itu belum surga. Ada namanya Al-Qantarah. Jembatan untuk menghilangkan iri dengki. Ada kisos ringan di situ. Baru di ujungnya surga. Dan ibu-ibu selama di dunia, ini khusus ibu-ibu ya, nggak berlaku bapak-bapak. Hadisnya karena untuk ibu-ibu. Wanita mana saja yang menjaga sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Jadi ibu ini kadang-kadang sibuk, subuhnya menjelang zuhur, zuhurnya menjelang asar, asarnya menjelang maghrib, maghribnya menjelang isya, isyanya ketiduran. Diingat-ingat nih Bu ya, jangan sampai begitu. Puasanya dia ingat-ingat tuh, haid nifas kita dihitung untuk bayar. Kemudian yang ketiga, menjaga auratnya. Ya dengan memakai hijab, jilbab. Yang keempat, taat pada suaminya. Maka dikatakan padanya nanti di akhirat, masuklah surga melalui pintu mana saja yang kamu senangi itu, Bu. Ibu mudah, Bu. Pertama apa tadi, Bu? Sholat 5 waktu. Itu nggak disebut sholat sunnah. Kalau sholat sunnah lebih lagi ganjarannya. Yang kedua, puasa Ramadan, apalagi puasa sunnahnya. Yang ketiga, menjaga kemaluannya, menutup auratnya. Yang keempat, taat suaminya. Sampai-sampai Bu, para ulama mengatakan kalau ada suami minta tolong istrinya bikin kopi, gulanya sedikit, itu menjadi wajib loh, Bu. Karena prinsipnya apa, Bu? Istri wajib taat kepada suami selama tidak diperintah maksiat. Jika diperintah maksiat, tolak dengan cara yang baik. Bikin kopi maksiat gak, Bu? Hah? Kecuali suaminya bilang, kasih racun tikus kalian, baru maksiat. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah tentu dari kami pribadi dan syaitan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kami aturkan kepada Ustaz Muhammad Yasin atas semua yang sudah disampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat kita pelajari dan diamalkan. Untuk informasi kajian untuk Sabtu pekan depan, insyaallah oleh Ustaz Zikrul Azza dengan kitab yang rutinnya Jalan Golongan Selamat. Itu saja dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.